Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Buguri TV. Kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman Bapak Edi Darmawansah, anggota legislatif Kota Bogor senior 2 periode. Iya Bang, 2 periode. 2 periode. Sekaligus Pak Edi Darmawansah ini adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Bogor. Oh ya, biasa kami memanggil Pak Edi ini bukan dengan panggilan Pak, tapi panggilan Abang. Abang ya. Maksudnya apa tuh Bang? Biar lebih muda atau biar lebih akrab? Lebih akrab. Lebih akrab. Kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai nasib PKL Kota Bogor, pedagang kaki lima Kota Bogor. Khususnya Blok B2. Khususnya Blok B2 ya. B2 Pasar Anyar. Oh yang ngomong-ngomong Bang, saya mendapat informasi bahwa besok ada demonstrasi dari PKL Kota Bogor. Ya, saya juga mendapatkan informasi bahwa besok hari Senin ya, Bada Juhur PKL Blok B2 Pasar Anyar akan melakukan demonstrasi di Balai Kota Bogor. Ada beberapa dari mereka meminta pendapat saya terkait dengan demo ini. Saya menyatakan itu merupakan hak para PKL ya untuk menyampaikan aspirasinya, dan demo itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh mereka saya anggap salah satu tindakan yang sah dilakukan oleh mereka dalam rangka memperjuangkan nasib mereka. Sudah lebih dari 2 bulan mereka tidak bisa berdagang karena ada penggusuran dari yang dilakukan oleh Perumda PPJ Kota Bogor terkait dengan keberadaan mereka di Blok B2 Pasar Anyar. Nah, mereka diberi solusi oleh Perumda PPJ agar mereka pindah ke Blok F lantai 1 yang konsekuensinya adalah mereka harus membayar sewa. Dalam kondisi COVID-19 pandemi saat ini, mereka merasa mereka sangat sulit. Berdagang pun kita semua tahu bahwa mobilitas masyarakat sangat dibatasi dengan berlakunya PPKM darurat ya. Jadi saya sebagai anggota DPRD Kota Bogor prihatin melihat mereka sering datang ke kediaman saya ini, bahkan sampai tidur sampai subuh ya, datang beramai-ramai menyampaikan keluh kesah mereka. Ya memang saya tahu mereka sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya pikir hal yang biasa saja dilakukan oleh PKL dalam rangka menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Saya berharap tentunya apa yang dilakukan oleh PKL ini ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Kota Bogor, khususnya Bapak Bima Arya selaku wali kota. Dalam kondisi yang serba sulit ini, di masa pandemi ini, saya rasa bukan waktu yang tepat untuk meniadakan PKL di Blok B2 Pasar Anyar Kota Bogor. Sebaiknya mereka diizinkan berdagang di tempat semula, hanya perlu pengawasan, pendampingan, penataan, bahkan pembinaan dari Perumda PPJ milik pemerintah Kota Bogor. Setelah 2 bulan ini mereka menjalani apa yang terjadi, ekonomi mereka hancur sama sekali, bahkan hampir-hampir tidak bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Saya rasa sudah selayaknya mereka datang ke kantor kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah Wali Kota Bogor, untuk mengadukan nasibnya, untuk mendapatkan solusi agar mereka bisa berdagang sebagaimana mestinya di Blok B2 Pasar Anyar Kota Bogor.
saya dengar selama ini para pedagang kaki lima ini juga pernah mengadukan nasibnya langsung ke anggota dewan, ke kantor DPRD. Iya, mereka pernah ingin menyampaikan aspirasi mereka yang mereka sebut sebagai ingin beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, ya. Dan mereka sudah bersurat, sudah diterima di DPRD Kota Bogor. Saya yang mendampinginya sehingga mereka bisa bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi harapan mereka sudah disampaikan dan sudah diterima oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Pada waktu itu Ketua Komisi menanggapinya akan memanggil Perumda PPJ, Satpol PP, dan ingin mendengar informasi dari pihak-pihak tersebut karena Komisi 2 tidak mungkin menerima dari sebelah pihak saja, ya. Saya selaku anggota DPRD, kebetulan saya bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 3 yang seharusnya memang mereka menyampaikan aspirasinya adalah melalui Komisi 2 yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Ya, namun demikian, dikarenakan situasi dan kondisi pada saat ini diberlakukannya PPKM darurat, sangat dibatasinya mobilisasi masyarakat di Kota Bogor, sehingga sampai saat ini apa yang direncanakan oleh Komisi 2 DPRD Kota Bogor itu belum terrealisasi. Tapi tentunya mereka tidak bisa juga berlama-lama tidak usaha, ya, karena kebutuhan hidup ini mendesak. Ya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan demo besok tanggal 24 di kantor balik Kota Bogor. Ya, terkait dengan PKL ini, menurut pendapat saya setelah saya amati, ya, pengusiran PKL di Blok B2 itu sangat tidak tepat waktunya dan akhirnya berdampak yang negatif untuk Kota Bogor. Apa yang saya maksud negatif? Coba kita lihat sekarang, PKL sudah tersebar di mana-mana, sudah tidak terkendali lagi. Seperti di jalan Tentara Pelajar, sepanjang jalan, pinggir jalan sudah kita lihat PKL. Di Jalan Dadali, jalan yang menuju Dinas UMKM, sudah muncul PKL di sana. Nah, jadi menurut saya peniadaan PKL di Blok B2 Kota Bogor ini bukan solusi, tapi justru menimbulkan masalah baru di dalam kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Solusi apa yang diberikan oleh Dinas Pasar terkait nasib PKL ini, Pak? Ya, informasi yang saya dapatkan dan komunikasi saya dengan Direktur Utama Perumda PPJ, PKL Blok B2 ini akan direlokasi ke Blok F lantai 1 yang berbentuk kios, ya, dengan tarif sewa 900.000 per bulan. Karena mereka menyatakan tidak mampu untuk membayar sewa itu, Perumda PPJ memberikan solusi, diberikan gratis 3 bulan. Namun demikian mereka tetap tidak mau pindah ke Blok F1. Kenapa? Karena itu memang bukan ranahnya PKL. PKL adalah pedagang kaki lima. Blok F itu sampai saat ini tidak ada pengunjungnya. Ya. Di lantai yang sama dibuat lokasi untuk pedagang makanan yang katakanlah food court yang tadinya sudah ada terisi, saat ini kenyataannya semuanya tutup. Karena memang tidak ada pengunjungnya. Pengunjungnya yaitu karyawan-karyawan Perumda PPJ itu sendiri. Jadi sangat tidak menguntungkan dalam konteks berdagang kalau PKL ini dipindahkan ke Blok F lantai 1. Namun demikian
alasan Perumda PPJ memindahkan mereka adalah di tempat mereka berdagang sebelumnya akan dibersihkan dari PKL dengan alasan bahwa ada keluhan dari pedagang kios di dalam menghambat akses pengunjung ya, untuk masuk ke pasar. Saya rasa bukan alasan untuk mengusir PKL dari sana. Ya itulah tugasnya Perumda PPJ. Bagaimana PKL dapat berdagang tapi akses itu tidak tertutup. Itu yang disebut dengan penataan, bagian dari penataan. Ada lagi yang mengatakan bahwa terkait dengan komoditi, PKL menjual komoditi yang sama dengan pedagang di kios. Katanya pedagang di kios protes karena mereka harus kena pembayaran invoice, listrik dan lain sebagainya, sementara PKL tidak. Dan harga yang dijual adalah PKL lebih murah dari pedagang kios di dalam. Saya berpendapat bahwa tidak mungkin pedagang yang modalnya sangat terbatas, yaitu PKL, bersaing dengan pedagang yang modalnya ratusan juta. Ya. Dan persaingan dagang ini hal yang biasa saja menurut saya di pasar manapun, karena PKL mempunyai magnet tersendiri, pedagang kios mempunyai magnet yang tersendiri pula. Jadi konsumennya berbeda. Untuk PKL tentunya konsumennya adalah masyarakat menengah ke bawah, sementara pedagang di dalam adalah masyarakat menengah ke atas. Jadi sangat tidak beralasan. Apalagi alasan ini munculnya baru sekarang, sementara pasar itu berdiri dari zaman kapan tahu bahwa di pasar itu ada PKL. Dalam konteks penataan PKL, saya menyarankan bahwa seharusnya yang dibangun bukan pasar modern, harusnya pasar rakyat, di mana tempat PKL itu bisa ditempatkan. Bukan pasar modern seperti yang dilakukan oleh Perumda PPJ, lantas PKL yang menjadi sasaran untuk mengisi di dalamnya. Tentunya itu hal yang tidak mungkin. Apalagi kalau sampai punya niat untuk menghilangkan PKL di pasar Anyar Kota Bogor, saya rasa itu hanya mimpi di siang hari. Tidak tepat ya, tidak tepat karena pasar sepi tanpa ada PKL. Ini saya dapatkan informasi justru dari pedagang kios, bukan dari PKL itu sendiri. Oh iya Bang, saya dapatkan juga informasi bahwa itu pasar mau dibikin taman di depan Bang. Bukankah itu lebih baik menurut Abang? Bagaimana menurut Abang? Saya berpendapat berbeda. Pertama, pasar bukan tempat rekreasi. Konteks nyaman pasar berbeda dengan konteks nyaman di taman. Ya, nyaman di pasar menurut saya adalah bagaimana pedagang dagangannya laris, berdagang dengan aman, pengunjung mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga terjangkau. Itulah nyaman dalam konteks pasar. Sekali lagi saya katakan bahwa orang ke pasar bukan mau rekreasi, tapi mau berbelanja. Oh ya, baru-baru ini beredar juga di medsos ada keributan antara pedagang kaki lima dengan yang menjaga di depan pasar itu. Bagaimana menurut Abang? Iya, saya mendapatkan videonya. Menurut saya bahwa yang mengusir PKL di Blok B2 itu bukan petugas yang berkompeten untuk itu. Oh ya. Kalau dia bertugas sebagai juru parkir, ya lakukanlah sebagai juru parkir yang baik. Bukan urusan dia. Kalau dia keamanan yang seperti apa? Kalau dia aparat, oknum aparat, sebagai apa dia berada di pasar? Yang berkompeten Satpol PP lah, untuk penertiban. Kalau terjadi keributan di pasar, karena Perumda PPJ ini adalah milik pemerintah, tentunya yang harus turun seharusnya adalah Satpol PP. Dari pihak pemerintah langsung ya. Atau mungkin petugas-petugas yang ditugaskan oleh Perumda PPJ. Bukankah Perumda PPJ ada KUR, ada Kanit, ya, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak turun menyelesaikan masalah kalau memang itu dianggap sebuah masalah. Kenapa harus oknum-oknum tertentu?
Nah, Tapi ini bukankah di depan itu lahan parkir yang disewakan ke pihak swasta oleh saya dengar pihak demikian, ada kerjasama antara pihak swasta dengan Perumda PPJ. Saya pikir itu sah-sah saja, selama itu tidak melanggar hukum. Ya. ya, Ada perjanjian, legalitas mereka jelas bahwa mereka mengelola parkir. Kalau lahan parkir lah yang dipakai oleh PKL, mungkin dia berhak untuk meminta kepada PKL itu untuk segera pindah tempatnya. Tapi iya, selama di luar halaman parkir, saya rasa bukan tugas dan wewenang dia. tidak ada hubungan mereka. Iya. Iya, iya. Apa harapan abang dengan adanya demonstrasi besok, dan sejauh ini banyak pihak PKL yang juga datang langsung ke abang, bahkan bermalam di rumah abang ini berkeluh kesah. Iya. Apa harapan abang sebagai legislatif nih, sebagai wakil rakyat terhadap pemerintah? Harapan saya terkait dengan demonstrasi yang akan dilakukan besok oleh PKL, khususnya PKL Blok B2 Pasar Anyar, ya, apa yang disampaikan mereka besok kepada pimpinan daerah, dalam hal ini adalah Wali Kota Bogor, ya, dapat dipahami bahwa saat ini jangankan PKL, banyak sekali profesi-profesi lain di luar PKL pun mengalami kesulitan secara ekonomi, apalagi mereka hanya pedagang kaki lima. Saya pikir harapan mereka bisa berdagang kembali di Blok B2 itu dapat dikabulkan oleh kepala pemerintah, dalam hal ini adalah wali kota, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdirinya Perumda PPJ itu, mereka bertugas untuk menata, membina dan memberdayakan sebenarnya, ya. Saya berpesan kepada Perumda PPJ selaku perusahaan milik pemerintah daerah, perusahaan ini didirikan tidak hanya semata-mata untuk bisnis, tetapi ada segi sosialnya. Jadi tunjukkanlah bahwa kita punya peri kemanusiaan, ya, jadikanlah PKL itu sebagai mitra, bahkan sebagai aset milik Perumda PPJ. Itu menurut hemat saya tidak hanya bangunan gedungnya, tapi PKL pedagang merupakan aset untuk mendapatkan income bagi Perumda PPJ yang nantinya akan sangat membantu berkontribusi terhadap PAD Kota Bogor setiap tahunnya, bahkan kalau bisa selalu ada peningkatan, karena yang dikelola ini pasar, ya. Ada 12 pasar yang dikelola oleh Perumda PPJ sekota Bogor. Menurut saya dari sudut kontribusi PAD-nya sampai saat ini masih terlalu rendah, ya. Sangat tidak realistis menurut saya. Maksud abang terlalu rendah ini, tercapai targetnya atau tidak selama ini PAD yang bersumber dari dinas pasar ini? Ya, pada tahun 2019 kebetulan saya dari awal periode di PRD saat ini, saya salah satu anggota Badan Anggaran. Di Badan Anggaran, jadi saya mengikuti perkembangan APBD Kota Bogor mulai dari awal saya bertugas di periode ini, ya. Pada tahun 2019 kontribusi PAD yang diberikan oleh Perumda PPJ itu hanya di angka 320 juta setahun, ya. Sangat mengecewakan menurut saya, tapi faktanya demikian. Pada tahun 2000 ada peningkatan menjadi 520 juta setahun. Tapi menurut saya pasar yang dikelola di Kota Bogor ini kan ada 12 pasar. 12 pasar. Ya. Jadi kalau kita bagi 12, rata-rata rendah satu pasar itu. Dan saya pernah tanyakan kepada mereka, anggota mereka, realistis atau tidak? Justru mereka jawab tidak. Makanya saya berani mengatakan, Mbak Akhir, Perumda PPJ gagal dalam mengelola pasar.
Tentu juga Abang ada pesan yang mau disampaikan kepada para PKL sebagai rakyat ini Ya. yang mesti dilakukan oleh PKL menghadapi situasi seperti ini, agar jangan sampai selalu bertumpu kepada menyalahkan pemerintah saja nih. Ada beberapa saran yang saya lakukan pada mereka, tapi karena kondisinya pandemi seperti sekarang, apapun yang mereka lakukan, mereka terbentur dengan peraturan. Saya sempat menyarankan mereka bagaimana kalau mereka berdagang di pasar-pasar kaget yang di Kota Bogor. Kita tahu di saat ada momen hari besar keagamaan dibuka pasar kaget dan lain sebagainya di daerah-daerah. Ya. Ada dari antara mereka yang sudah melakukan itu, tapi ternyata mereka juga dibatasi karena peraturan Lingkungan ya. bukan karena peraturan terbatasnya mobilisasi, terbatasnya kerumunan manusia, Oh iya iya. terbatasnya jam mereka boleh berdagang. Ya akhirnya itu juga Tidak solutif, menghasilkan yang baik untuk mereka. Kadang-kadang mereka baru buka dagangannya 2 jam, lantas sudah datang keamanan untuk segera memerintahkan mereka tutup dagangannya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, tapi akhirnya lagi-lagi mereka terbentur sehingga mereka mengadakan demo besok hari Senin, ya, Bada Juhur ke Balai Kota Bogor. Karena ini semua sudah hal yang sangat-sangat mendesak. Saya tanya mereka bagaimana 2 bulan ini kehidupan mereka, ternyata mereka berhutang untuk menghidupkan anak istrinya. Miris. Utang mereka numpuk, mereka ngeluh kontrakan sudah 2 bulan belum bayar dan lain sebagainya. Nyaris mereka diusir dari tempat kontrakannya. Makanya mereka sampai tidur di sini sampai pagi, ya, mau pulang ke rumah takut menghadapi keluarga karena kebutuhan keluarga tidak mampu mereka penuhi. Ya, jadi saya berharap besok demo secara damai, sampaikan aspirasinya. Mudah-mudahan Wali Kota Bogor terbuka hatinya dan bisa memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa berdagang kembali di Blok B2. Saya rasa kalau alasan yang disampaikan oleh Perumda PPJ itu alasan klasik saja, persaingan di pasar itu hal yang biasa saja, tapi tidak mungkin. Sekali lagi PKL yang modalnya sangat terbatas bersaing dengan pedagang yang modalnya besar, bahkan ratusan juta yang ada di dalam kios. Kalaupun ada, itu pun mungkin 1-2 pedagang saja. Karena saya sudah berdialog dengan pedagang-pedagang yang punya kios 5, kiosnya 4, mereka sama sekali tidak terganggu dengan PKL, dan bahkan mereka sendiri sebelum menjadi pedagang kios, mereka adalah pedagang kaki 5. Jadi sangat tidak realistis, tidak logis alasan yang diberikan oleh Perumda PPJ kepada PKL yang ada di Blok B2 Pasar Anyar. Tanpa adanya PKL justru pasar jadi sepi Bang ya. Iya. Itu pernyataan dari yang punya kios langsung nih. Betul. Kalau mereka mau merasa tersaingi, kenapa mereka tidak tersaingi dengan, kenapa pedagang di Ramayana tidak merasa tersaingi oleh pasar-pasar pedagang di kios? Padahal dengan harga yang lebih tinggi, pajak dan segala macamnya. Iya. Dan di lingkungan Ramayana sendiri banyak PKL. Iya, iya. Saya rasa, makanya saya bilang sekali lagi, tidak logis dan tidak realistis argumentasi yang diberikan oleh Perumda PPJ. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Edi Darmawansah, anggota legislatif Kota Bogor. Semoga pembicaraan ini ditanggapi oleh pihak terkait dan perekonomian kembali pulih, hajat hidup para pedagang kaki 5 terpenuhi kembali keinginannya, tapi dengan penataan yang rapi sehingga memperindah Kota Bogor dan memberi PAD Kota Bogor yang lebih maksimal ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.